Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari Pop ini akan mempresentasikan proyek sistem multimedia kami yang berjudul studi komparasi tiga algoritma kompresi PNG menggunakan Python berbasis GI. Namun sebelum kami memaparkan terkait materi yang akan kami paparkan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami pada waktu ini. Saya sendiri Ramadan Nur Wahid, lalu ada rekan saya Syahir Muhammad, kemudian Salma Nur Octavia dan Syawa. Pada presentasi kali ini kami membagi pemaparan itu menjadi empat bagian utama. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjut dengan landasan teori, lalu ada metodologi dan teknis, dan terakhir itu adalah hasil dari pengujian aplikasi. Boleh di next. Adapun terkait latar belakang yang menjadi landasan pada proyek kali ini, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa perkembangan citra digital dalam multimedia itu sangatlah tinggi. Format PNG menjadi standar karena kualitas lossless dan transparansinya. Namun ukuran filenya itu sering kali lebih besar. Oleh karena itu, optimasi kompresi lossless pada chunk IDAD itu sangatlah penting untuk efisiensi penyimpanan dan transmisi data. Kemudian dari sanalah kami merumuskan beberapa poin permasalahan. Yang pertama itu mengenai bagaimana kita dapat membangun sebuah aplikasi kompresi PNG berbasis UI yang responsif. Kemudian yang kedua itu seberapa efektif kita dapat mereduksi ukuran suatu file menggunakan deploy baseline, Jofli, dan opsi PNG. Kemudian pada poin ketiga itu bagaimana perbandingan waktu kompresi di antara ketiga algoritma tersebut. Lebih lanjut kita akan membahas mengenai landasan teori yang kami gunakan pada proyek kali ini yang akan dipaparkan oleh Saudari Kelwa kepada Kelwa di silakan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar teori yang digunakan dalam proyek kami. Nah, yang pertama itu ada format PNG. Mungkin kita sudah tahu ya, sering melihat format gambar ini. Nah, PNG ini cukup populer karena sifatnya itu sangat lossless, yang artinya si kualitas gambarnya itu tetap terjaga meskipun sudah dikompresi. Nah, selain itu, PNG juga mendukung transparansi. Jadi sangat sering dijadikan untuk logo, ilustrasi, atau desain yang membutuhkan background transparan. Nah, kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, nah di dalam file PNG ini ada beberapa bagian yang disebut dengan chunk. Nah, salah satu bagian yang paling penting adalah IDAT, karena disitulah si data gambar yang sudah dikompresi ini disimpan. Jadi, ketika kita melakukan optimasi ukuran file PNG, si prosesnya itu banyak berfokus pada bagian IDAT ini. Boleh di next. Nah, lanjut ke proyek ini kami juga membandingkan 3 algoritma, yaitu yang pertama ada Deflate Baseline, yang kedua ada Zopli, yang ketiga ada Oxy PNG. Nah, yang pertama itu ada Deflate Baseline. Ini tuh disebut juga dengan Ziblib. Itu merupakan algoritma yang sangat standar yang paling umum digunakan dalam PNG. Nah, cara kerjanya itu adalah mencari pola data yang berulang, lalu menyimpannya dengan cara yang lebih efisien, sehingga ukuran si filenya itu menjadi lebih kecil. Nah, kelebihan dari algoritma ini tuh si proses kompresinya itu sangat cepat, walaupun hasil pengurangan ukurannya itu tidak terlalu besar. Nah, yang kedua itu ada Zopli. Algoritma ini tuh dikembangkan oleh Google. Dibandingkan Ziblib yang tadi, hasil kompresi Zopli ini biasanya lebih baik karena si proses optimasinya itu lebih mendalam. Namun akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk kompresi juga jauh lebih lama. Nah, sekarang yang ketiga ada Oxy PNG. Oxy PNG ini merupakan alat optimasi PNG berbasis RAS yang dirancang untuk menghasilkan ukuran file yang lebih kecil tanpa mengurangi si kualitas gambarnya. Nah,
Jadinya hasil kompresinya itu cukup baik, tetapi waktu prosesnya itu relatif cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa si diplet ini unggul dalam kecepatan, sedangkan Zopli itu unggul dalam hasil kompresi, tetapi prosesnya yang sangat lambat, sedangkan Oxy PNG ini mampu memberikan hasil yang baik dengan waktu yang masih efisien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa di next. Oke, untuk metodologi dan alur proses eksperimen, kita masuk ke ranah yang lebih teknis. Jadi di sini tuh kita merancang aplikasi desktop menggunakan Python dan Kinker ya, bawaan dari Python. Dapat dilihat juga pada flowchart atau alur proses di slide-nya gitu. Di sini tuh dataset input. Jadi di sini kita menggunakan per folder gitu. Jadi satu folder tuh ada 10 PNG dari 4 kategori yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian si GUI ini tuh validasi kesesuaian dataset. Jadi kalau misalnya minimal, kan ini minimal 10 PNG, kalau misalnya kurang dari 10 otomatis si GUI ini tuh bakal menolak gitu. Kemudian engine pemrosesannya ini tuh melakukan kompresi asinkronus dengan algoritma Deplet, Zopli, dan OxyPNG. Kemudian output dan laporannya itu menyimpan faktor kompresi dan mengekspor laporan CSV. Nah, untuk komposisi dataset yang kita gunakan juga memuat 3 file untuk foto biasa yang memuat gradasi kompleks dari pemandangan dan potret nyata, kemudian ilustrasi, screenshot, dan transparansi file. Nah, mungkin untuk antarmuka GUI dan demonstrasi aplikasinya bisa langsung aja didemokan kepada Salma Nur Octavia, dipersilakan untuk mendemokan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Syahir. Pertama-tama di sini, karena sebelumnya sudah dibahas ya oleh Syahir bahwa kita menggunakan logika agar saat menggunakan folder di sini, jika kita memasukkan data kompresi, di mana data kedua ini isinya hanya 7 fitur dari 4 kategori yang sudah dibahas oleh Hilwa dan Syahir sebelumnya. Isinya akan 7, maka di sini datasetnya akan mendapatkan notifikasi bahwa datasetnya belum valid. Karena di sini sistem akan menolak dan memblokir kompresinya. Hal ini sengaja kami rancang agar untuk menjaga validalitas dari eksperimennya. Nah, agar matriksnya yang dihasilkan akurat, maka kita akan mengujinya dengan dataset dengan isi 10 gambar minimumnya. Setelah memasukkan folder yang isinya 10 gambar di sini akan menampilkan total 10 gambar yang ada dalam foldernya, lalu total ukuran dari semua isi dari foldernya, dan formatnya PNG, serta resolusi rata-ratanya. Lalu setelah ini kita bisa memilih algoritmanya yang akan kita gunakan, di mana di sini tuh ada 3 algoritma. Kita bisa memilih salah satunya, atau 2, atau bisa 3 sekaligus. Lalu di sini kita akan memulai kompresinya. Progres kompresi ini satu persatu dari devlite baseline terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke Zopli devlite, lalu ke Oxy PNG secara bertahap. Dan di sini tuh ada seperti perkiraan dalam perhitungan algoritmanya saat dikompresi, dan ada waktunya serta status, eta, dan sisa antriannya 19. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hilwa juga ya tadi, ini tuh
eh, lagi mengkompresi dengan algoritma Zopli gitu, Zopli Devlet. Tadi udah dijelaskan oleh Hilwa bahwa Zopli Devlet ini tuh algoritmanya dibilang bisa dibilang lama gitu ya. Cuman untuk hasil kompresinya lumayan oke gitu dibanding dengan yang Devlet baseline. Makanya di sini tuh bisa kelihatan seperti nge-freeze, cuman ini tuh emang lagi mengkompresi gitu. Iya nggak, Salma? Setuju, rekan Zahir. Oke, selagi menunggu, di sini tuh ada pemilihan foto di mana kita bisa lihat file listnya setelah nanti hasil kompresinya jadi, di mana kita bisa memilih gambar yang akan kita pilih. Misalkan kita memilih gambar ilustrasi, maka akan menampilkan gambar ilustrasi dan ini sisa algoritmanya masih sedang progres, sedangkan selanjutnya di sini bisa atau kita juga bisa di next kan untuk satu persatu gambarnya ditampilkan lewat sini atau gambarnya juga bisa di zoom, bisa melakukan grid seperti ini agar tampilannya lebih terlihat jelas ya. Terus juga di sini ada tabel hasil perkiraan yang sedang dilakukan hasil sementara dari kompresi di sini. Di mana di sini kita bisa melakukan filter, di mana pertama di sini tuh ada all algoritma. Terus di sini kita bisa filter pakai Devlet baseline, di mana Devlet baseline di sini sudah selesai melakukan kompresi, sedangkan untuk Jopli Devline-nya masih sedang progres dan baru selesai 5. Untuk OCVNG-nya masih belum melakukan karena Jopli Devlet-nya masih belum selesai melakukannya. Lalu di sini kita bisa melihat status apakah gambar yang kita kompresi ini berhasil atau tidaknya. Di sini ada sukses. Kalau di sini juga bisa lihat apakah ada gambar yang dikompresinya itu gagal atau suksesnya. Lalu di sini nanti mungkin setelah kompresinya selesai, akan menampilkan ringkasan matriksnya. Untuk sementara ini masih belum menampilkan secara data keseluruhan datanya. Di sini juga ada visual chart-nya. Setelah selesai kompresi nanti, kita akan menampilkan reduction percentage, processing time, sama kompresi ratio. Terus juga nanti kita akan melihat tabel peringkatnya, di mana tiap algoritma mempunyai peringkatnya masing-masing, mana sih yang lebih baik dari 3 algoritma tersebut. Lalu di sini nanti kita akan menampilkan grafik performanya, dari waktunya, bisa dari size reduction-nya sama rationya. Nanti juga kita akan mendapatkan detail berkasnya dari setiap masing-masing fotonya. Di sini juga bisa difilter untuk satu-satu fotonya. Lalu setelah hasilnya semua sudah melakukan konversi, maka datanya bisa kita ekspor melalui CSV di sini atau nanti hasilnya bisa CSV atau Excel. Untuk sekarang kompresinya masih dalam tahap pengkompresian, mungkin kita bisa menunggu sampai selesai terlebih dahulu untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai ringkasan metriknya. Oke, untuk sekarang hasil kompresinya sudah selesai semua. Video presentasi tadi sedikit ada yang dipotong untuk mempersingkat waktu durasinya. Nah, di mana setelah hasil kompresi ini terjadi, waktu yang kita habiskan untuk melakukan kompresi dengan 3 algoritma yang berbeda dengan 10 data yang sama, itu berjalan selama hampir kurang lebih 9 menit. Nah, di mana di sini sudah menampilkan gambar-gambar yang sudah berhasil dikompresi. Satu persatu di sini sudah menampilkan, lalu di sini juga ada ringkasannya, di mana setiap gambarnya ada
informasi mengenai ukurannya 0,3% lebih kecil dibandingkan ukuran aslinya untuk yang deflate baseline. Untuk yang Jopley deflate ini ada 4,8% lebih kecil, sedangkan untuk yang OCPNG di sini 14,3% nih lebih kecil. Lalu di sini juga ada informasi mengenai waktu kompresinya dari setiap masing-masing algoritma di bawah sini. Dan juga di sini ada hasil ukuran dari setiap kompresi setelah dilakukan kompresi dari setiap algoritmanya. Di sini ada originalnya, lalu di sini hasil dari deflate baseline, lalu di sini ada Jopley deflate dan OCPNG. Nah, karena penjelasan sebelumnya di ringkasan matriks ini telah mendapatkan hasil dari lengkap dari 30 total file proses, di mana di sini base reduction-nya itu 24%, untuk average reduction-nya itu 9,20%. Jadi yang paling lambat dari 3 algoritma itu adalah Jopley deflate, sedangkan untuk processing time-nya itu 17.935,5 dari total 10 file yang sudah diproses. Dan di sini semua tabelnya sudah berhasil diproses untuk semua algoritmanya. Sekarang sudah bisa dilihat semuanya 1-10 dari tiap algoritmanya. Di sini ada original, terus algoritmanya yang digunakan, kompresi size-nya, reduction-nya sekitar 9,5, lalu ratio-nya itu ada 1,1, dan waktunya lalu throughput-nya. Di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa di sini ada kurva deflate baseline berwarna biru, sedangkan untuk Jopley deflate ini berwarna hijau, dan untuk OCPNG ini berwarna ungu. Nah, bisa dilihat dengan jelas bahwa kurva OCPNG ini secara konsisten berada di posisi paling atas dengan mencatat rata-rata penurunan ukuran terbesar dengan nilainya itu 16,62%, sedangkan Jopley menyusul di angka 8,21%, sedangkan deflate berada di posisi paling bawah dengan efisiensinya hanya 2,78%. Nah, keunggulan telak yang algoritma OCPNG ini berasal dari kemampuan mengevaluasi filter delta matriksnya secara dinamis di setiap barik fiselnya. Nah, sebelum kompresi dilakukan, sebuah pendekatannya yang tidak dimiliki dari algoritma standar seperti 2 algoritma deflate dan Jopley deflate ini. Nah, di sini juga ada processing dari waktunya ya. Nah, dari keunggulan reduksi selalu datang dengan harga komputasi ya, tapi perhatikan di sini tuh ada lonjakan tajam pada garis hijau Jopley di grafiknya. Waktu pemrosesan Jopley ini rata-ratanya itu sekitar 45.297 milidetik atau sekitar 45 detik per gambarnya, karena ia melakukan pencarian rute terpendek secara berulang-ulang atau exhaustive block splitting. Ini membuat sangat tidak cocok untuk aplikasi yang interaktif. Nah, deflate standar yang garis biru ini memang paling cepat dengan hanya membutuhkan 681,86 milidetik. Namun, di sini pada pengujian gambar ilustrasi di sini, gambar dengan efek alpha transparansinya seperti pada ilustrasi gambar transparan. Dan transparan 2, algoritma deflate di sini tuh malah menghasilkan masing-masingnya itu menghasilkan reduksi negatif, di mana di sini tuh ada 0,94. Nah, bukannya mengecil, tapi ukuran di sini tuh malah membengkak. Nah, hal ini terjadi karena deflate itu memaksakan metadata yang tidak perlu ke dalam gambar yang sebenarnya subfiselnya itu sudah rapat. Nah, disinilah kenapa OCPNG ini menjadi jembatan penengah yang paling sempurna,
Dan OxyPNG ini bisa membersihkan metadata tersebut terlebih dahulu dan mengeksekusi kompresinya dengan waktu rata-rata sekitar 2142,78 milidetik. Tapi dengan hasil pengecilan ukuran yang paling stabil tanpa merusak file aslinya. Jadi untuk algoritma dari 3 yang sudah kita melakukan testing ini, mungkin yang paling cepat itu dari segi kecepatannya itu daylight baseline. Tapi untuk hasil yang maksimal dan dengan waktu yang sesingkat itu, OxyPNG merupakan hasil yang paling baik. Di sini juga kita bisa melihat dari tabel peringkatnya, di mana OxyPNG di sini tuh mendapatkan rank paling pertama di sini. Lalu kedua itu diikuti oleh daylight baseline dan terakhir itu Jopley daylight. Dengan kecepatan yang singkat, dengan mendapatkan compression reduction-nya itu paling tinggi dibandingkan yang lain, jadi mendapatkan skor sekitar 64,91/100 dari skornya di sini. Lalu di sini juga bisa kita melihat detail secara rincinya dari setiap berkas yang ada. Kita juga bisa melihat satu persatu mana sih yang lebih baik dari algoritma di sini. Salah satunya di ilustrasi kedua itu tetap OxyPNG itu yang paling bagus untuk digunakan dalam hal kompresi dari ketiga algoritma kompresi yang telah kita gunakan. Sebagai kesimpulan dari hasil testing sini tuh studi kompresi kami tidak ada satu algoritma tunggal yang paling sempurna, tapi masalah kompromi komputasinya. Jika aplikasi membutuhkan kecepatan instan tanpa memerdulikan ukuran filenya, maka gunakanlah daylight. Namun untuk sistem multimedia yang modern ini, OxyPNG adalah rekomendasi mutlak yang kami akan gunakan karena algoritma ini memberikan keseimbangan paling optimal di antara performa waktu, efisiensi ruang penyimpanan, dan keamanan dalam menangani metadata yang transpasi. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salma yang menyampaikan dan mendemonstrasikan terkait opsi yang dirancang. Saya sebagai kesimpulan dari kelompok kami, pertama integrasi ketiga algoritma kompresi dari PNG pada GUI desktop itu berhasil diimplementasikan sepenuhnya. Lalu yang kedua terkait PNG yang dipilih sebagai algoritma secara global dengan rata-rata reduksi sekitar 15% dan eksekusi Joplin itu menghasilkan reduksi yang baik, namun tidak cukup untuk pemrosesan dari interaktif UI karena waktu komputasinya yang sangat lama. Sehingga saran dari kami untuk kedepannya itu dapat ditambahkan selain dari konfigurasi dengan optimasi fungsi pada UI serta memoles mekanisme pembatalan proses Joplin agar demikian presentasi dari kami kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Tentu saja dalam operasional kali ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh itu diberikan saran untuk perbaikan ke depannya. Kata kami dari kelompok 7 kami undur diri dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.